Venezuela menyajikan sebuah studi kasus yang tragis, namun penting dalam ilmu ekonomi modern. Selama dekade awal abad ke-21, negara ini menikmati lonjakan pendapatan yang masif akibat tingginya harga minyak di dunia. Di bawah kepemimpinan Hugo Chavez, pendapatan ini dialokasikan untuk program sosial yang luas, namun gagal digunakan untuk diversifikasi ekonomi atau pembentukan dana cadangan yang memadai. Ketika harga minyak jatuh drastis pada tahun 2014 dan kepemimpinan beralih ke Nicolas Maduro, fondasi ekonomi yang rapuh tersebut runtuh. Jadi permasalahan utama yang dibahas yaitu bagaimana sebuah negara dengan aset sumber daya alam yang besar dapat mengalami kontraksi produk domestik bruto atau PDB yang lebih parah daripada negara yang sedang berperang, serta bagaimana kebijakan pemerintah justru memperburuk keadaan tersebut menjadi krisis multidimensional. Dalam aspek pembangunan internasional, krisis Venezuela mempresentasikan kasus ekstrim dari de-development atau kemunduran pembangunan, di mana sebuah negara berpendapatan menengah atas mengalami degradasi struktural menjadi negara yang dengan krisis kemanusiaan akut. Kasus ini menjadi antitesis dari teori pertumbuhan berbasis sumber daya, membuktikan bahwa kepemilikan modal alam yang melimpah tanpa disertai tata kelola institusi yang inklusif dan accountable justru menjadi pengabatan pembangunan berkelanjutan. Keruntuhan ekonomi ini telah mengalir pencapaian puluhan tahun dalam indeks pembangunan manusia, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan, serta menjauhkan Venezuela dari pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Eksodus massal tenaga kerja terampil menciptakan defisit modal manusia yang parah, yang tidak hanya menghambat pemulihan domestik, tetapi juga mengubah isu ekonomi nasional menjadi beban pembangunan regional bagi komunitas internasional yang harus menanggung dampak migrasi paksa tersebut. Akar permasalahan ekonomi Venezuela dapat dijelaskan melalui fenomena ekonomi yang dikenal sebagai Dutch disease. Selama masa boom komoditas, aliran masuk petrodolar yang masif menyebabkan apresiasi nilai tukar real mata uang domestik. Hal ini membuat barang impor menjadi sangat murah, sementara sektor non-minyak kehilangan daya saing ekspornya. Akibatnya, struktur ekonomi Venezuela menjadi sangat timpang. Sektor pertanian dan industri menyusut drastis, meninggalkan negara dalam ketergantungan tunggal pada minyak. Kesalahan fatal pemerintah bukan hanya ketergantungan tersebut, melainkan kegagalan dalam menerapkan kebijakan counter-cyclical. Berbeda dengan Norwegia yang menyimpan surplus minyak dalam sovereign wealth fund untuk masa sulit, Venezuela justru menghabiskan seluruh pendapatan tersebut dan bahkan menambah utang luar negeri saat harga minyak sedang tinggi. Keparahan krisis ini terlihat jelas ketika membandingkan kontraksi ekonomi Venezuela dengan peristiwa sejarah lainnya. Antara tahun 2013 hingga 2021, ekonomi Venezuela mengalami kontraksi sebesar 80%. Untuk memberikan perspektif, angka ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan The Great Depression yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1929, yang sering dianggap sebagai tolok ukur bencana ekonomi global. Saat itu, ekonomi Amerika Serikat hanya menyusut 30%. Dengan demikian, kehancuran ekonomi Venezuela secara statistik hampir 3 kali lebih parah daripada krisis ekonomi terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Respon pemerintah terhadap defisit anggaran menunjukkan ketidakan independensi bank sentral, yaitu Banco Central de Venezuela. Pemerintah menerapkan apa yang disebut sebagai dominasi fiskal, di mana bank sentral dipaksa memonetisasi defisit dengan mencetak uang baru untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk gaji pegawai negeri dan subsidi program sosial. Ekspansi basis moneter ini tidak diimbangi dengan permintaan uang maupun peningkatan produksi barang. Uang ini beredar melonjak eksponensial, sementara jumlah barang menyusut. Hal ini memicu hiperinflasi yang menghancurkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai atau store value. Pada puncaknya, di tahun 2018, inflasi menembus angka 1 juta %. Masyarakat kehilangan kepercayaan total pada mata uang lokal dan beralih ke dolarisasi informal untuk transaksi sehari-hari. Selain masalah moneter, degradasi ekonomi Venezuela juga didorong oleh kehancuran sisi penawaran akibat kebijakan intervensi agresif. Kebijakan penyitaan aset terhadap ribuan perusahaan swasta, lahan pertanian, dan pabrik
pengolahan makanan mengubah aset produktif menjadi entitas negara yang tidak efisien. Kontrol devisa yang ketat menciptakan pasar gelap mata uang dan peluang korupsi masif. Di sisi lain, kebijakan kontrol harga yang memaksa produsen menjual di bawah biaya produksi menyebabkan kebangkrutan massal. Kondisi sektor minyak sebagai tulang punggung ekonomi juga mengalami kehancuran struktural yang drastis. Data historis menunjukkan bahwa pada era 1990 hingga 2000-an, Venezuela mampu memproduksi lebih dari 3 juta barel minyak per hari. Namun akibat korupsi kronis, kurangnya investasi, dan minimnya perawatan infrastruktur di tubuh perusahaan minyak negara, kapasitas produksi terus merosot tajam. Memasuki dekade 2020, produksi minyak Venezuela anjlok hingga di bawah 700.000 barel per hari. Penurunan drastis ini secara efektif mematikan sumber pendapatan utama negara dan mempercepat laju kebangkrutan nasional. Konsekuensi dari kehancuran indikator makroekonomi ini bermanifestasi langsung pada krisis kemanusiaan. Lalu degradasi ini membentuk sebuah rantai kausalitas yang jelas. Dimulai dari hilangnya pendapatan minyak yang bertemu dengan inefisiensi BUMN, memicu pemerintah untuk mencetak uang secara masif yang menyebabkan hiperinflasi. Secara bersamaan, kontrol harga yang kaku mematikan produsen lokal. Pertemuan antara uang yang tidak berharga dan ketiadaan barang produksi inilah yang menciptakan kelangkaan total dan kehancuran daya beli masyarakat. Dampak paling nyata adalah ketahanan pangan dan kesehatan, yaitu dalam jurnal The Lancet menggambarkan runtuhnya sistem kesehatan publik, kemunculan kembali penyakit menular, serta peningkatan angka kematian bayi. Fenomena ini memicu eksodus massal tenaga kerja terampil sebanyak lebih dari 7,7 juta orang yang semakin mempersulit upaya pemulihan ekonomi di masa depan karena hilangnya modal manusia yang krusial. Jadi untuk kesimpulannya, krisis ekonomi Venezuela adalah contoh nyata dari bahaya kutukan sumber daya alam atau resource curse yang diperparah oleh kebijakan ekonomi yang irasional. Data menunjukkan bahwa kombinasi penurunan produksi minyak, pencetakan uang tanpa batas, dan intervensi pasar yang agresif telah menghapus 80% kekayaan ekonomi negara tersebut dalam kurang dari 1 dekade. Keruntuhan ini mengajarkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak menjamin kemakmuran jangka panjang tanpa adanya institusi yang kuat, diversifikasi ekonomi, dan disiplin fiskal. Pemulihan Venezuela memerlukan reformasi struktural menyeluruh, bukan sekadar menunggu kenaikan harga minyak untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menghentikan penderitaan rakyatnya.